Baiklah anak-anak ibu, kali ini kita akan masuk ke pelajaran matematika. Sebelumnya ibu akan mengingatkan kembali materi kita sebelumnya adalah tentang bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7 dan lain-lainnya. Jadi ada bilangan prima dari bilangan 1 sampai 100 itu ada 25. Artinya bilangan prima ini adalah bilangan yang tidak bisa dibagikan dengan angka yang lain kecuali dengan satu dan dirinya sendiri. Contohnya tadi kan 2. 2 itu hanya bisa dibagikan dengan 1 dan dibagikan dengan 2. Kemudian 7 itu juga hanya bisa dibagikan dengan 1 dan dibagikan dengan angka 7, angka dengan bilangan itu sendiri. Jadi itu dinamakan bilangan prima. Kemudian bilangan komposit. Bilangan komposit itu apa? Bilangan komposit itu kebalikan dari bilangan prima. Kalau bilangan prima kan hanya bisa dibagikan dengan dirinya sendiri dan 1. Kalau bilangan komposit, dia bisa dibagikan dengan 1, bisa dibagikan dengan dirinya sendiri, dan juga bisa dibagikan dengan bilangan-bilangan yang lain. Itu namanya bilangan komposit. Nah, untuk sekarang, kita akan masuk ke materi yang bagian B, menentukan faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah proses menuliskan bilangan komposit ke perkalian beberapa bilangan prima. Menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan menggunakan pohon faktor. Contohnya, mari kita kerjakan contohnya. Bagaimana menentukan faktorisasi prima? Tentukan faktorisasi prima dari A48, B630. Sekarang mari kita coba kerjakan yang bagian A. 48. Tentukan faktorisasi dari 48. Kita menggunakan pohon faktor. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. 48. Kalau menggunakan pohon faktor dibuat seperti ini. 48 ini kita bagikan dengan angka yang paling kecil terlebih dahulu. 48 kita bagikan dengan bilangan yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu bilangan 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Kemudian 24 ini dibagi 2 sama dengan berapa? 12. Lalu 12 bisa dibagikan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, 3 ini termasuk bilangan prima. Bilangan prima artinya bilangan yang hanya bisa dibagikan dengan satu dan dengan dirinya sendiri. Jadi karena ini termasuk bilangan prima, kita stop di sini. Tidak usah dibagikan lagi. Karena kalau kita bagikan pun hanya bisa dibagikan 1 dan dibagikan 3. Jadi sama aja hasilnya akan tetap 3. Jadi stop di sini saja. Lalu, mari kita lihat. Ini, angka 2 yang ini, yang ibu lingkari ini. Dan ini dinamakan faktor prima dari pohon faktor ini. Yang ibu lingkari ini namanya faktor prima. Nah, sekarang kita disuruh menentukan faktorisasi prima dari 48. Faktorisasi prima itu tadi bilangan komposit ke perkalian beberapa bilangan prima. Nah, sekarang mau kita tuliskan faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 48 adalah berapa anak-anak? 48 sama dengan, faktorisasi 48 yaitu ini kita hapus ya. Faktorisasi prima dari 48 adalah, jadi yang kita tuliskan adalah yang dilingkari, yang dilingkari, angka-angka yang dilingkari ini, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 3. Jadi ini adalah faktorisasi prima dari 48. 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini kalau kita hitung hasilnya ini, dia adalah 48. Jadi faktorisasi prima ini kita tuliskan dia dalam bentuk perkalian
beberapa bilangan komposit ke dalam bentuk perkalian jadi seperti ini. Itu namanya faktorisasi prima. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua tadi. (630). Kita masih menggunakan pohon faktor. 630. Ini bisa kita buat seperti ini. 663 itu perkalian dari 63 itu kan 9 dikali 7. Ya kan? Jadi ini bisa kita buat bentuknya seperti ini. 630 itu dibagi 63 itu dibagi 9 sama dengan 7. 630 dibagi 9 sama dengan 70. 9 dikali 70 kan 630 kan. Nah ini kita buat lagi pohon faktornya seperti ini. 9 bisa dibagi 3, hasilnya 3. Oke, ini berhenti di sini karena ini adalah bilangan prima. Kemudian kita bagikan yang ini. 70 bisa dibagi berapa? Bagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa. 7 itu kan bagi bilangan prima, jadi kita bagikan dengan dirinya sendiri, yaitu 7. 70 dibagi 7, hasilnya adalah 10. Kemudian 10 ini bisa kita bagi lagi? Bisa. 10 dibagi berapa? Dibagi 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Oke, kita berhenti di sini. 5 ini adalah bilangan prima. Jadi faktor prima dari 630 ini yang mana saja? Yaitu ini, kemudian ini, kemudian 7, 2, dan 5. Ini adalah faktor primanya. Jadi kalau kita buat, kutuliskan faktorisasi prima dari 630 adalah berapa? Yang ini ya, 3 kali 3 kali 7 kali 2 kali 5. Kita urutkan dari yang paling kecil dulu. 2 dikali 3, 3-nya ada 2 kali 3, kemudian dikali 5, kemudian dikali 7. Inilah faktorisasi prima dari 630. Oke. Sekarang mari kita lanjutkan. Cara lain untuk menentukan faktorisasi prima adalah dengan menggunakan pembagian bersusun. Tadi kan kita menggunakan pohon faktor. Sekarang coba kita menggunakan cara pembagian bersusun. Contoh, tentukan faktorisasi prima dari 36 dan 72. Mari kita jawab. Oke, kita buat pembagian bersusun. Kalau pembagian bersusun dia seperti ini. 36. Oke, kita buat garisnya dulu. 36 ini bisa dibagi berapa? Bagikan 2. Karena kita bagikan dulu dengan bilangan paling kecil. 36 dibagi 2 hasilnya berapa? 18. Hasilnya kita tuliskan di bawah sini, 18. Kemudian 18 ini masih bisa dibagi kan? Kita bagi 2. Hasilnya 9. 9 ini bisa dibagi berapa? Iya, dibagi 3. Hasilnya 3. Oke, 3 ini bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 1. Oke, kita berhenti di sini karena 1 ini sudah tidak bisa lagi dibagi. Jadi berapa faktorisasi prima dari 36? Kita faktorisasi prima dari 36 adalah yang ini dia. Inilah dia faktorisasi prima dari 36. Jadi kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Inilah dia faktorisasi prima dari 36. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, contoh yang kedua, pembagian bersusun dari 72. Faktorisasi prima dari 72 dengan cara pembagian bersusun. Oke, perhatikan 72 bisa dibagi berapa? Dibagi 2. Oke, 72 dibagi 2 hasilnya berapa? 36. Oke, kita bagikan 2 lagi, hasilnya 18. 18 kita bagikan 2 lagi, hasilnya 9. 9 dibagi 3.
9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Oke, dia sampai habis, sampai bilangan yang tidak bisa lagi dibagi. Jadi sampai di sini berhenti. Kalau dia masih di sini, kita belum bisa berhenti. Kita tidak bisa berhenti karena masih bisa dibagi dengan 3. Kemudian ke 1. 1 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan, maka kita berhenti di sini. Jadi faktorisasi dari 72 faktorisasi prima. Oke, kita hapus dulu ya. Faktorisasi prima dari 72 adalah ini yang di sebelah kiri. Oke, kita kalikan 1, 2, 3. 2 nya ada 3. 2 kali 2 kali 2 dikali 3 nya ada 2. 3 kali 3. Jadi inilah faktorisasi prima dari 72. Ini bisa kita buat dia dalam bentuk berpangkat. Bagaimana kalau kita buat dalam bentuk berpangkat seperti ini dia? 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 ini sama dengan, supaya tidak terlalu panjang, kita bisa buat dalam bilangan berpangkat. Jadinya seperti ini. Ini 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Kita tulis 2. 2-nya itu kan ada 3. Maka kita buat di sini di atas ini tulis kecil seperti ini 3. Ini dibacanya 2 pangkat 3. Dikali 3, 1, 2. 3-nya ada 2. Maka kita tulis di sini 2. Ini namanya bilangan berpangkat. Faktorisasi prima ini kita tuliskan dalam bentuk faktorisasi bilangan berpangkat. Jadinya 2 dikali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 kali 3 itu 3 pangkat 2. Ini akan kita pelajari di materi berikutnya ini ya. Jadi nanti kalau ada soal diminta dibuat dalam bentuk berpangkat, maka kita bisa buat seperti ini. Oke, sekarang mari kita lihat materi selanjutnya. Oke, sorry. Ini C ya. Ini C. Bilangan berpangkat bukan B. Ini C, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, penulisan 3 dikali 3 dapat disingkat dengan bilangan seperti ini. Coba dulu ganti dulu warnanya. Oke. Penulisan 3 kali 3 dapat disingkat dengan bilangan 3 pangkat 2 seperti yang tadi bilang. Oke, seperti ini. 3 dikali 3. 3-nya ini ada 2, jadi kita tulis 3, di atasnya 2 kecil, ini artinya pangkat. Nah, penulisan bilangan seperti ini disebut dalam bentuk bilangan berpangkat. Pada bilangan 3 pangkat 2, angka 3 disebut bilangan pokok dan angka 2 disebut pangkatnya. Bilangan 3 dengan 2 kecil di atas itu dibaca 3 pangkat 2. Mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, lihat. Ini 4 dikali 4 dikali 4 dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 4. 4 ini bilangan pokoknya, bilangan yang ini. Nah, 3 yang kecil ini adalah jumlah bilangan pokoknya, ada 3. Jumlah bilangan pokok ini kan ada 3. Jadi kita tulis di sini kecil 4 pangkat 3. Oke. Mari kita lihat contoh selanjutnya. 5 dikali 5 kali 5 kali 5 dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 5 pangkat 4. Lihat, 5 pangkat 4. Kenapa 5 pangkat 4? Karena angka 5-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis 5 pangkat 4. Selanjutnya. 2 dikali 2 kali 2 kali 6 kali 6 dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi. Oke, ini kita lihat ya. Ini kan bilangan pokoknya kan ada 2, yaitu 2 dan 6. Maka kita tulisnya begini. Kita hitung dulu 2 ini ada berapa? 1, 2, 3. Jadi kita tulis dulu 2 pangkat 3 dikali bilangan pokok yang kedua ada 6. 6 ini ada 2. Maka kita tuliskan 6 di pangkat 2. 6 pangkat 2 sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2. Seperti itu. Nah, lihat. Hasil faktorisasi prima dapat dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat.
hasil faktorisasi prima dapat dituliskan dalam bilangan berpangkat seperti yang tadi, seperti yang ini ya, seperti yang ini maksudnya. Hasil bilangan prima, hasil faktorisasi bilangan prima dapat ditulis dengan bilangan berpangkat. Oke, sekarang mari kita lihat soal latihan. Nah, ini soal latihan kalian kerjakan di buku latihan A matematika. Lihat soal yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari bilangan berikut dengan menggunakan pohon faktor. Menggunakan pohon faktor seperti tadi contohnya, nanti kalian perhatikan contohnya ya. Kemudian nomor 2, tentukan faktorisasi prima dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, kalau untuk soal nomor 1 ini dan soal nomor 2 ini, kalian tentukan faktorisasinya tidak usah dibuat bilangan berpangkat. Tidak pakai bilangan berpangkat ya nak. Jadi dia gunakan saja perkalian bilangan komposit ke perkalian beberapa bilangan. Jadi jangan dibuat dulu pangkatnya. Oke. Kemudian jadi kerjakan seperti contoh tadi yang pertama. Soal nomor 3, tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, untuk ini kalian tuliskan ini kalau dibuat dalam bentuk berpangkat menjadi berapa. Ini kan 7 pangkat berapa? 5, ini 5 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 8 kali 8, buat dalam bentuk berpangkat. Kemudian soal nomor 4, tentukan faktorisasi prima bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, untuk yang soal nomor 4 ini baru kalian nanti tentukan faktorisasinya dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, untuk soal A dan B itu kita gunakan dengan pohon faktor. Menentukan faktorisasinya itu menggunakan pohon faktor. Kemudian untuk soal C dan D itu menggunakan pembagian bersusun. Oke, jadi demikianlah materi kita untuk hari ini. Anak-anak kerjakan latihannya, soal latihannya di buku latihan matematika. Kerjakan dengan betul-betul ya nak ya. Kalau kurang mengerti boleh tanya ibu, boleh juga tanya sama kakak, mama, atau siapapun yang ada di dekatmu yang bisa mengajari kamu. Oke, selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan.